Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan lancar segala aktivitas dan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslim, hari ini kembali Bincang Sehat hadir menemani sore Anda selama 1 jam ke depan insya Allah. Seperti biasa, Bincang Sehat hadir memberikan informasi tentang kesehatan. Dan hari ini sahabat kaum muslim, kita akan membahas tentang mengenal gejala penyakit stunting pada anak. Nah, sahabat kaum muslim, perlu kita ketahui bahwasanya masalah stunting pada anak ini merupakan perhatian yang sangat besar oleh dunia saat ini, di mana berdasarkan data dari WHO mengatakan ada 162 juta anak yang di bawah dari umur 5 tahun mengalami penyakit stunting. Dan berdasarkan data dari Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, Indonesia merupakan termasuk 6 besar mengalami penyakit stunting pada anak. Nah, sahabat kaum muslim, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya salah seorang dokter, yaitu dari Klinik Rumah Sehat Wahidah, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9, 10 dan 11 Medan, yaitu Dr. Rosadi Ajis Rahmat. Ya, sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Dok, sore ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama kita di sini, berbagi tentunya tentang ilmu kesehatan dan wawasan. Dan hari ini khususnya sahabat kaum muslim, kita membahas tentang stunting. Nah, kira-kira apa itu stunting ya, Dok ya? Ini mungkin bagi sahabat kaum muslim yang ada di rumah, ini merupakan mungkin bahasa atau istilah yang baru. Nah, stunting ini kira-kira apa dan apakah ini berbahaya kepada anak dan bagaimana pencegahannya. Nah, sebelum kita berbicara jauh, kami juga mengundang sahabat kaum muslim, bagi Anda nanti yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616 dan bisa juga langsung menghubunginya di 0617944 282 atau 280 dengan tema kita sekali lagi, mengenal gejala penyakit stunting pada anak. Nah, Dok, kira-kira dari data yang dari WHO mengatakan bahwasanya pada di dunia ini ada sekitar 162 juta, Dok, itu anak mengalami yang namanya penyakit stunting, dan di Indonesia ini berdasarkan tahun 2018 itu ada urutan ke-6, Dok. Ini menunjukkan berarti betapa tingginya, Dok ya, kasus stunting ini di Indonesia. Nah, stunting itu sendiri kira-kira apa sih, Dok? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat keluarga muslim di mana saja dapat menyimak acara ini. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu kembali dengan topik pada sore ini, yaitu mengenai stunting seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara kita. Nah, stunting itu apa dan bagaimana selanjutnya? Ini yang akan kita bicara pada hari ini ya. Stunting kalau dalam bahasa Indonesia disebut kerdil atau cebol atau KT. Jadi ukuran tubuh anak itu dia lebih kecil daripada umurnya. Nah, kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang sebaya pada umur yang sama, dia memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Ini dikatakan stunting. Namun di sini perlu kita tekankan juga bahwasanya stunting atau kerdil atau cebol ini bukan merupakan disebabkan oleh keturunan keluarga. Misalnya orang tuanya cebol, terus anaknya cebol. Ini tidak kita katakan sebagai stunting. Stunting adalah masalah terkait dengan gizi. Jadi gizinya bisa kurang yang masuk atau terlalu banyak pemakaian di tubuhnya
atau bisa juga karena kebutuhan lain yang tinggi dari tubuhnya terhadap zat gizi, namun tidak diimbangi dengan asupan gizi yang cukup. Nah, ini akan menyebabkan stunting, akan menyebabkan cebol. Nah, selain ukurannya yang bermasalah, yang mini, cebol atau stunting ini juga diikuti dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah gizi itu tadi, masalah kurang gizi. Oke. Iya, jadi cebol atau bisa dikatakan stunting ini terjadi pada anak bukan karena orang tuanya mungkin cebol, jadi anaknya juga stunting. Ini beda, Dok ya, bukan Beda. faktor genetik, tidak ada kaitannya, Dok ya. Tidak. Oke, jadi kalau ada faktor genetik mungkin ya kalau orang tuanya pendek berarti anaknya juga pendek, ini berarti bukan anaknya ini mengalami stunting, begitu, Dok ya. Benar. Tapi bagi orang tua yang stunting memiliki anak, ini kemungkinan tidak akan anaknya juga akan stunting, tidak juga seperti itu, Dok ya. Tidak. Ini kembali kepada gizi asupan makanannya, Dok ya. Iya benar. Oke, sahabat keluarga muslim, kemudian kita juga ingin tahu nih, Dok, sebenarnya tanda awal seorang anak itu bisa dikatakan mengalami stunting itu sejak kapan, Dok? Apakah dari mulai lahir atau ini bisa sejak dari kandungan? Sebenarnya masalah stunting ini diawali bukan pada saat anak tersebut lahir, namun pada saat sebelum kehamilan. Jadi itu sudah lebih awal, namun kita dapat melihat dampaknya biasanya setelah anak berusia di atas 2 tahun itu baru bisa kita lihat adanya pertumbuhan yang melambat. Namun masalah sebenarnya itu berawal justru dari sebelum kehamilan. Sebelum kehamilan kadang bermasalah, atau selama kehamilan bermasalah, atau setelah persalinan bermasalah, atau pada saat masa pertumbuhannya itu dalam 2 tahun, kurang dari 2 tahun itu, bagaimana asupannya itu. Nah, bila bermasalah ini juga akan menyebabkan stunting. Nah, apa yang dapat kita lihat dari anak yang mengalami stunting? Nah, yang pertama ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya itu biasa akan lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah, tapi bukan karena ukuran faktor orang tuanya juga, bukan faktor genetik ya. Lalu kita juga bisa melihat anak ini pertumbuhannya melambat. Nah, melambat. Kalau kurang dari 2 tahun, biasa pertumbuhan anak itu nampak cepat, kurang terasa, kurang nampak gitu. Namun setelah 2 tahun nanti akan nampak melambat. Ketika temannya menjadi lebih tinggi, lebih cepat tingginya, nah dia tidak mengikuti. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang sering kita lihat juga, pertumbuhan giginya juga lambat. Jadi gigi susu itu tidak keluar seperti teman-temannya, lama keluarnya. Atau masalah lain yang juga sering muncul, anak ini mengalami gangguan fokus, misalnya gangguan pertumbuhan kognitif namanya ya, memori belajar, dia kok susah sekali belajar. Berarti ini ada kaitannya dengan kecerdasan atau IQ juga, Dok ya, pengaruh dari stunting ini. Iya. Oke, jadi selain fisik ya, selain pertumbuhan badannya juga, ini berpengaruhi kepada kognitifnya juga, Ustadz ya, Dok, seperti itu. Oke, nah kemudian, Dok, ini tadi selain ciri-cirinya kemudian susah tidak sesuai pertumbuhannya dengan teman-teman seusianya, ini ya Pak, salah satu ciri yang sangat mudah untuk dikenali seperti itu, Dok ya. Kemudian ada juga kecerdasannya juga ini berkurang seperti itu. Nah, ini tadi kejadian ini mulai dari kandungan sampai usia atau bisa dikatakan 1000 hari, Dok ya, 1000 hari seperti itu tuh. Kalau 1000 hari itu bisa dikatakan 2 tahun lebih juga, Dok ya, atau 3 tahun kurang 3 bulan seperti itu. Nah, tapi efeknya itu setelah dari umur seperti itu gitu, Dok. Ini apakah efeknya ini bisa sampai dewasa atau hanya sampai umur 15 atau 10 tahun gitu, Dok? Benar, efeknya nanti akan berakibat sampai ke dewasa ya. Nah, biasanya anak yang mengalami stunting ini
akan lambat mengalami puber. Oh, pubertas ini susah dok ya, lambat seperti itu. Seharusnya emang rata-rata umur 12 dok ya, kalau laki-laki Iya, umur 12 sampai umur 15. Ini kalau orang yang mengalami stunting ini biasanya umur berapa baru puber? Mundur dari itu. Menurut itu, berarti bisa masuk ke SMA dulu baru Bisa, puber dok ya. biasa sudah masuk usia SMA kan. SMA, Kalau kita yang tidak mengalami stunting, ini di usia SMP, bahkan Iya. sudah ada yang di akhir SD, Iya, ini sudah betul. mulai mengalami puber. Namun pada anak yang stunting dapat lebih lama. Oke, jadi saya ingat jadi seorang teman saya dulu nih dok, waktu di sekolah SMP dulu, dia itu pubernya yang betul SMA kelas 2 baru puber. Berarti ini dia mengalami stunting seperti itu dok ya. Nah tapi pertumbuhan tubuhnya normal dok, apakah ini termasuk juga atau gimana dok? Hanya pubernya saja bermasalah? Ya, kalau terkait dengan puber, ini tidak hanya masalah dengan zat gizi ya, juga berkaitan dengan hormon. Mungkin di sini dia ada masalah hormonnya. Nah, yang namanya stunting itu bukan difokuskan ke masalah pubernya, tapi di masalah pertumbuhan fisiknya. Oke, walaupun tadi puber ini salah satu bagian daripada ciri stunting gitu, dampak dari stunting, tapi bukan berarti orang yang pertumbuhannya normal, cuman pubernya saja terlambat, ini bukan bagian stunting seperti Bukan, itu. Dok, belum ya. tentu stunting. Belum tentu stunting gitu dok ya. Baik. Oke, selain ciri-ciri itu ada lagi nggak dok, bahwasanya seseorang itu ya bisa dikategorikan nih stunting, apakah fisiknya lemah juga, seperti apakah dari sisi pergaulannya juga dia orangnya kuper atau bagaimana dok? Biasanya anak-anak yang mengalami stunting Ya. ini cenderung untuk menjadi pendiam. Nah, pada saat usia-usia aktif, 8 misalnya, sampai 10 tahun ya, gitu, Dok, 8 ya. sampai 10 tahun itu kan anak-anak Ceria biasanya, Dok, ceria, ya. suka bersosialisasi. Iya, betul. Namun kalau anak stunting ini biasanya Pendiam. cenderung pendiam karena dia kekurangan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi bukan hanya kognitif juga bermasalah, kecerdasan juga, kemudian ini juga bisa masalah kepada motoriknya juga berarti. Iya, motorik, dok, ya. sosialisasi. Sensoriknya apa terkena juga dok, sensoriknya seperti Iya, itu? semuanya. Semuanya, oke. Jadi sangat berbahaya sekali dok ya. Nah ciri-cirinya tadi ada, pertama tadi dok ya, selain pertumbuhannya tidak normal dok ya, dengan kawan-kawannya, tapi ini harus diperhatikan dulu apakah orang tuanya pendek. Kalau orang tuanya pendek, anaknya pendek, ini jangan dikatakan stunting dok ya. Oke. Kemudian ini juga mempengaruhi kecerdasannya di sekolah dan juga cara dia bergaul. Ini nampaknya orangnya pendiam, kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah selain itu ada nggak dok, mudah sakit nggak dok yang lain-lain seperti itu? Nah, akibat kurangnya asupan gizi yang baik, biasa anak ini juga cenderung sakit. Bila dia mengalami sakit, misalnya penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit infeksi ya, Infeksi. ini akan jadi mata rantai yang tidak putus. Jadi Misalnya, dok, akibat contohnya? infeksi Iya. menimbulkan stunting, stuntingnya menimbulkan infeksi, infeksi menimbulkan stunting, bolak-balik seperti itu. Oke. Nah, infeksi yang paling sering ini menimbulkan stunting ini infeksi kecacingan. Oh iya. Nah, iya. jadi anak yang cacingan Ini salah salah satu risiko untuk mengalami stunting. stunting, tapi yang cacingan tidak belum tentu itu stunting dok ya, Belum anak yang tentu. cacingan seperti Iya. itu. Oke. Nah banyak sekali dok ya, dari sisi kesehatan juga ternyata dia berpengaruh mudah sakit seperti itu. Iya. Nah dari sisi misalnya dok, makan, kemudian prestasi, mungkin secara akademik tadi mungkin IQ-nya rendah, tapi mungkin kalau dari olahraga itu gimana dok? Kuat nggak atau gimana? Prestasi juga nggak bisa nggak di situ? Biasanya karena aktivitas motoriknya rendah, ini menimbulkan kemalasan untuk bergerak. Oh, Jadi iya. dia tidak banyak melakukan aktivitas fisik, termasuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, sehingga prestasinya pun kalau dalam olahraga juga tidak ada. Prestasi akademiknya pun karena dia sulit untuk fokus, sulit untuk menerima, sulit untuk mengingat pelajaran. Nah, ini dia akan mengalami kesulitan juga jadinya untuk belajar.
Oke, jadi banyak sekali sahabat keluarga muslim, Dok ya. Ternyata bahaya daripada stunting bisa juga Ya. mempengaruhi akademiknya, kemudian prestasinya sekolah juga ini bisa berpengaruh, Dok ya. Berarti bagi guru, bagi orang tua dan kawan-kawannya yang mungkin yang ada muridnya atau kawannya yang mengalami stunting ini harus memang betul-betul tahu, Dok ya, kalau orang itu adalah mengalami stunting, sehingga apa namanya, bagaimana caranya memperlakukan seseorang itu bisa disesuaikan seperti itu, Dok ya. Kan kemungkinan kita yang khawatirkan anak seperti ini akan mendapatkan bulian yang banyak. Ini bisa juga, Dok ya, karena ada prestasi seperti itu, tapi bukan berarti anak yang tidak ada prestasi, yang kurang bisa berolahraga langsung kita vonis dia ini stunting, tidak juga, Dok ya, seperti itu. Oke. Iya, kemudian nih, Dok, dari ciri-ciri stunting ini tadi, ini sudah ada juga beberapa penyebabnya seperti itu tadi, Dok ya. Dokter sudah menjelaskan mulai di awal kandungan, kemudian kurang nutrisi ketika umur 2 tahun, Dok ya. Nah, selain itu ada nggak, Dok, penyebab tertentu terjadinya stunting pada anak ini? Baik, yang sering juga menjadi penyebab untuk terjadinya stunting ini adalah dari ibunya. Kita urut dari awal ya. Dari ibunya. Sebelum kehamilan itu asupan gizi ibunya kurang. Misalnya asupan pada saat hamil itu kebutuhan zat besi meningkat, kebutuhan untuk protein meningkat, kebutuhan energi meningkat. Nah, pada saat ibu tidak mencukupi kebutuhan, tidak meningkatkan, tidak menaikkan kebutuhannya, ini akan menyebabkan pertumbuhan janinnya juga tidak optimal. Nah, kemudian pada masa kehamilan, apalagi kalau sudah masuk trimester ke akhir ya, 3 bulan terakhir, ini kebutuhan juga semakin meningkat. Nah, biasanya ibu-ibu hamil ini diberikan suplemen besi, tambah penambah darah ya. Nah, bila ini tidak diperhatikan, biasanya akan mengalami anemia ibunya. Ibunya akan mengalami anemia, ini akan berdampak pada anaknya juga. Lalu setelah ibunya melahirkan, nah, yang sering juga menjadi penyebab ini di Indonesia ya, sekitar 60% anak itu tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah ASI yang diberikan selama 6 bulan penuh tanpa memberikan makanan atau minuman yang lain. Jadi mulai dari sejak lahir hingga 6 bulan hanya ASI saja, ASI tok yang diberikan pada anak. Nah, biasanya ini sampai sekitar 60% ibu-ibu kurang memperhatikan masalah ASI eksklusif ini. Sementara zat gizi yang paling baik untuk anak baru lahir adalah ASI, dan hanya pada ASI. Tidak bisa kita jumpai pada sumber-sumber yang lain. Bahkan susu formula yang secanggih apapun itu tidak akan mencukupi. Karena anak itu dilahirkan, ketika anak itu akan dilahirkan, ASI yang dipersiapkan itu adalah ASI yang cocok, yang sesuai dengan anak tersebut, dengan kebutuhan anaknya. Oke, jadi memang mulai dari sejak ibu hamil sampai melahirkan, kemudian bagaimana merawat anak ini juga harus diperhatikan, Dok ya. Selain dengan asupan gizi, asupan makan yang penuh dengan gizinya, nutrisinya, juga bagaimana merawat anak ini juga bisa juga mempengaruhi stunting itu sendiri, Dok ya. Baiklah, Dok, nanti kita akan bahas kembali, bincang-bincang kembali tentang stunting. Kita jeda terlebih dahulu. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin nanti bergabung, bertanya mengenai stunting pada anak, apalagi terlebih lagi khusus pada sahabat kaum muslim yang baru melahirkan mungkin atau sekarang dalam keadaan hamil, nah bisa langsung bertanya ke dokter kita di sini. Hubungi nanti di 0617944282 atau 280. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.